anfusina wa min sayyi'ina amalina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, selamat malam ya. Hari ini kita memulai dalam acara International Women Day gitu ya. Jadi membangun peradaban. Selamat datang, ahlan wa sahlan semua yang sudah bergabung di acara ini. Saya sebagai moderator memperkenalkan diri. Nama saya Yula Septianjasari ya. Saya sebagai Kabid di Hukum dan Publikasi dan Kebijakan Publik dan Tenaga Kerjaan DPD PKS Temanggung. Kemudian langsung saja karena waktu sudah berlanjut, saya membacakan susunan acaranya, yaitu nanti adalah yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian tilawah, dilanjutkan sambutan dari Ketua DPD PKS Temanggung, kemudian ke acara inti yaitu pemateri dari Bunda Elina dan Bunda Dini ya. Kemudian kalau materi sudah selesai, kita lanjut ke tanya jawab. Nah, yang terakhir adalah doa dan penutup. Oke, pembukaan seperti itu aja dulu. Kemudian kita langsung saja ke acara tilawah yang ingin disampaikan oleh Ustaz Ahmad. Silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum alladzina amanu idza ja'akumul mu'minat idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinun Allahu a'lamu biimanihinna فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجئوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصام الكوافر أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلا الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهب أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات
إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Dan bacaan tilawah tadi bisa mempermudah acara hari ini dari awal sampai akhir ya. Dan jazakillah khairan katsiran kepada Zahmar yang sudah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga kita yang mendengarkan juga mendapatkan ibrahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita langsung ke acara berikutnya, yaitu adalah sambutan dari Ketua DPD PKS Temanggung. Kepada Ustadz Yahya, silakan kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Ayolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Mbak Dini, selamat datang di komunitas Temanggung. Yang saya banggakan Mbak Elina yang membuat program ini menjadi lebih baik lagi, dan teman-teman humas tentunya, dan yang saya cintai seluruh kader dan simpatisan PKS. Alhamdulillah pada malam hari ini, walaupun kalau di sini posisi saya ini di kantor DPD PKS, walaupun hujan, semoga Allah senantiasa memberi keberkahan dan kesehatan pada kita semuanya. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan bagi kita Nabiullah Muhammad SAW yang tentunya senantiasa kita ikuti dan kita warisi perjuangan dalam rangka untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Sahabat semuanya, yang pertama yang perlu kita garis bawahi pada momen kali ini adalah peranan wanita, peranan perempuan yang tentunya kalau dilihat garis sejarah ya, ataupun dari kita lihat dari sabda Rasulullah SAW bahwasanya makhluk yang harus pertama kali disayangi, dihormati adalah kaum Hawa, yaitu ibu kita ya, wanita. Jelas karena peranan seorang ibu terhadap keluarga ini sangat penting sekali.
kalau dilihat dari sejarah manusia, Nabi Adam pun membutuhkan seorang pendamping dalam rangka untuk kemudian bersama memenuhi panggilan dari dakwah, memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Peranan wanita ini adalah peranan yang sangat penting sekali untuk kemudian menegakkan dinul Islam ini. Banyak sekali sejarah mencatat para wanita yang gemilang pada masanya, termasuk ternyata pendiri universitas tertua di dunia ini adalah didirikan oleh seorang wanita muslimah, ya, Fatimah Al-Fikri. Ya. Ini yang berada di Maroko. Artinya apa? Bukan saatnya lah, bukan penghalang bagi setiap wanita untuk memberikan kontribusi terbaik, ya, di mana dia berada, di mana muyul dia yang harus dia salurkan untuk menebar kebaikan. Maka dalam kesempatan malam hari ini bisa nanti didiskusikan bersama peranan terpenting yang harus dilakukan oleh kader PKS, simpatisan PKS dalam rangka menyebarkan Islam rahmatan lil alamin dari dari potensi yang dimiliki oleh setiap pribadi masing-masing. Jadi semangat melakukan aktivitas pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, kesabaran untuk senantiasa menebarkan kebaikan-kebaikan kita kepada masyarakat dan seluruh komponen-komponen yang mampu kita berikan kebaikan-kebaikan pada diri kita semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa mengikuti sampai acara selesai karena ada agenda yang harus saya ikuti pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terus menebarkan kebaikan di seluruh penjuru dunia, di sekeliling kita. Semoga Allah juga akan senantiasa memberi kita kemanfaatan bagi orang lain. Khairun nas yang fahum linnas, sebaik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakallah buat Ustaz Yahya untuk sambutannya. Insyaallah ya, khairun nas anfa'uhum linnas ya. Kita ingatkan dengan pepatah itu ya. Dan ini cocok banget untuk malam hari ya. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita ambil dari pelajarannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian langsung saja ke acara inti, itu materi dari Bunda Elina ya. Bunda Elina, sudah siap? Ya. Silahkan, waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengeran ya? Yes. Soalnya rame banget di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dalam acara perdana bidang perempuan dan ketahanan keluarga DPD PKS Temanggung gitu ya. Yang kebetulan karena hari ini adalah ada sebuah momen hari peringatan perempuan sedunia gitu ya, sehingga hari ini kita bisa bersilaturahim gitu dalam acara
PKS stop gitu ya, tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Salam pula kepada para keluarga, sahabat, dan para penegak risalahnya yang senantiasa istiqomah menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di muka bumi ini hingga yaumil akhir. Ibu-ibu dan mbak-mbak, alhamdulillah semua. Pada malam hari ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah bergabung gitu ya, dalam grup ini. Kemudian yang kedua, permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena memang ini di luar schedule saya gitu ya. Jadi memang perhitungan saya jam 7 itu saya sudah sampai di Cirebon, ternyata saya baru sampai Tegal. Dan ini alhamdulillah pas berhenti makan sehingga bisa ini, tapi nanti mungkin ketika 10 menit atau 15 menit lagi saya harus berpindah tempat ke bis gitu ya, nanti mohon dimaklumi gitu ya. Jadi kalau nanti ada penyampaian saya yang kurang maksimal dan sebagainya gitu ya, mohon dimaklumi. Dan mungkin yang saya sampaikan nanti hanya sebatas pengantar saja, karena nanti materi sesungguhnya akan disampaikan oleh Mbak Dini Inayati gitu ya, kemudian dia lebih berkafaah gitu ya dalam materi yang kemudian BPKK Temanggung angkat gitu ya pada malam hari ini gitu ya. Mungkin ketika untuk panitia gitu ya, ketika ada slide mungkin bisa ditayangkan gitu ya. Ahmadillah dan Ummahatillah rahimakumullah gitu ya, pada kesempatan ini sesuai dengan tema besar kita gitu ya pada hari ini adalah bagaimana perempuan gitu ya dan perannya dalam membangun peradaban bangsa gitu ya. Jadi kalau saya boleh membuka gitu ya, sebenarnya pada hari ini tidak hanya sekedar ingin memperingati Hari Perempuan Sedunia sebenarnya. Itu Hari Perempuan Sedunia itu sebenarnya adalah momen saja gitu ya. Bagi saya sebenarnya semua hari itu adalah hari perempuan begitu ya. Jadi setiap hari memang perempuan itu ya spesial gitu ya buat perempuan gitu. Karena memang peran-peran perempuan itu tidak hanya kemudian bisa kita hargai di tanggal 8 Maret saja gitu ya, tapi di setiap hari itu memang harinya perempuan dan semua perempuan itu luar biasa di setiap harinya. Gitu. Tapi memang karena memang hari ini diperingati, gitu. Kalau misalnya kita lihat ada peringatan Hari Ibu, ada peringatan Hari Kartini, ada peringatan Hari Perempuan bahkan internasional begitu. Itu menandakan bahwasanya perempuan itu masyarakat gitu, secara fitrah itu sudah istimewa. Gitu. Perempuan itu sudah luar biasa. Yang menjadikan perempuan istimewa dan luar biasa itu ya sudah diakui oleh semua orang, bukan hanya dari perempuan saja, tapi kaum laki-laki. Maksudnya perempuan itu adalah kaum yang istimewa. Makanya kok yang diperingati Hari Perempuan, yang diperingati kok Hari Ibu, yang diperingati kok Hari Kartini. Tapi ketika kemudian kita melihat di lapangan, gitu ya, kenapa kemudian yang menjadi orang-orang hebat itu kebanyakan adalah kaum laki-laki? Pertanyaannya seperti itu. Kenapa kemudian yang menjadi kaum intelektual itu kebanyakan adalah laki-laki gitu ya, seperti itu. Ya, itu yang kemudian kita harus pertanyakan pada diri kita sendiri ataupun kepada di luar diri kita. Nah, yang menyebabkannya sebenarnya ada beberapa hal yang kemudian bisa saya sampaikan dan bisa kita garis bawahi bersama. Yang pertama adalah ada stereotip gitu ya, kemudian melekat dalam diri perempuan gitu ya. Minimal yang pertama adalah perempuan itu hanya dianggap konco wingking gitu ya. Sehingga ketika konco wingking ya secara andil dalam berbagai hal itu dianggap kemudian kurang. Dia kurang diperhitungkan di ruang publik. Dia kurang didengar gitu, pendapat-pendapatnya, ide-idenya kurang didengar dan sebagainya. Itu karena kemudian yang melekat pada diri perempuan itu ya konco wingking gitu ya. Konco wingking itu ya dia hanya nengguri wae gitu. Buat teman di belakang aja gitu. Diajak di depan itu ketika kemudian kondangan aja atau belanja saja, shopping aja. Ya, selain itu dianggap di belakang. Perempuan itu harusnya di belakang. Yang di depan adalah laki-laki dalam hal apapun. Itu yang kemudian melekat gitu ya pada diri perempuan yang menghambat untuk bagaimana perempuan itu bisa mengaktualisasi tidak kelihatan hebatnya karena stereotip yang kemudian melekat pada diri perempuan. Kemudian yang kedua, stereotip yang kemudian melekat pada perempuan adalah perempuan itu dianggap sebagai makhluk kelas 2. Gitu.
perannya itu peran domestik gitu ya. Cuman dari dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, kasur. Ketika kemudian kerja, pulang kerja ya dapur lagi, sumur lagi, kasur lagi. Kerja, dapur lagi, sumur lagi, kasur lagi, kerja gitu ya. Sehingga memang itu menjadi penghambat kita untuk kemudian bisa berkreasi gitu ya, bisa berinovasi gitu ya, bisa lebih berperan di masyarakat. Gitu ya. Dan hal itulah yang kemudian menyebabkan kalau dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, yang mempunyai pendidikan lebih tinggi itu rata-rata adalah laki-laki. Itu bisa dibuktikan. Gitu, seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena banyak orang yang kemudian menganggap bahwasanya ngapain sih gitu ya perempuan kemudian harus berpendidikan tinggi, toh akhirnya kembalinya ke dapur gitu ya. Ngapain sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya kembalinya ke sumur gitu ya. Ngapain sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya kembalinya ke kasur gitu ya, melayani suami. Sehingga wajar ketika kemudian kaum intelektual itu lahirnya kebanyakan dari kaum laki-laki gitu ya. Orang-orang hebat kebanyakan laki-laki, nggak perempuan. Ada perempuan tetapi prosentasenya sedikit gitu ya. Bahkan gitu ya dalam undang-undang pemilu pun mensyaratkan 30% aja gitu ya perempuan. Itu banyak yang kemudian angel nyari 30% perempuan untuk kemudian dia berpartisipasi dalam politik, nyari 30% perempuan untuk kemudian dia bisa menduduki jabatan-jabatan publik itu angel gitu, karena stereotip yang kemudian melekat pada diri perempuan seperti itu. Dan yang melekatkan itu bukan hanya kaum laki-laki, tapi perempuan sendiri itu menilai bahwa dirinya sendiri juga seperti itu, sehingga wajar gitu. Dan kemudian kaum intelektual, orang-orang hebat dan sebagainya lahirnya dari kaum laki-laki, bukan dari kaum perempuan gitu. Nah, kemudian apa yang akhirnya terjadi ketika seperti itu, ibu-ibu semuanya, akhwat semuanya, gitu ya? Yang terjadi adalah perempuan itu berpikir bahwasanya dia hanya menjadi sebuah relasi, gitu ya, relasi yang kemudian terbentuk antara laki-laki dan perempuan itu relasi yang tidak seimbang. Gitu. Perannya tetap lebih dominan laki-laki juga dibandingkan dengan perempuan. Gitu. Dalam keluarga pun mungkin seperti itu, gitu ya. Ketika pulang kerja, gitu ya, mungkin kebanyakan suami dia nyantai di rumah, paling bantu ngomong anak gitu. Tapi kalau ibu-ibu mungkin masih bisa masak gitu ya, masih bisa nyapu, masih bisa ngepel dan sebagainya. Kadang masak, nyuci, ngepel jadi satu gitu ya, bisa jalan sekali waktu dan sebagainya gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi perannya tidak seimbang. Gitu. Kemudian ada juga yang kemudian beranggapan bahwasanya sangat menjadi momok gitu ya, bahwasanya perempuan yang lebih dari 23 tahun belum menikah itu takut dianggap perawan tua. Sehingga banyak sekali yang lulus SMA dinikahi gitu ya. Nikah. Banyak sekali yang kemudian kuliah sambil nikah, atau kalau setelah lulus kuliah nggak usah cari karir, nggak usah karirnya nggak usah bagus-bagus dulu, yang penting nikah dulu gitu ya. Seperti itu. Nah, itu yang kemudian sekarang masih terjadi gitu, seperti itu. Dan yang lebih parah lagi gitu ya, ada sebuah perumpamaan yang mengatakan bahwasanya perempuan itu swargonya nunut gitu, tapi nerakanya katut gitu ya. Seperti jadi swargonya nunut gitu ya, tapi nerakanya katut. Itu sangat parah sekali gitu ya. Harusnya kita mulai berpikir bahwasanya bukan hanya swargo nunut tapi neraka katut gitu, tapi harusnya kalau misalnya kita berpartner, misalnya dalam rumah tangga ya sehidup sesurga gitu ya, sama rasa, sama enaknya gitu ya, susah senang bersama, pintar bersama, berkarya bersama, berjuang bersama, membangun peradaban bersama gitu ya. Karena pada dasarnya permasalahan gender itu adalah bukan permasalahan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian tidak seimbang, tapi lebih pada pembagian peran laki-laki dan perempuan, bagaimana caranya biar dia bisa seimbang sesuai dengan fitrah masing-masing, sesuai dengan peranannya masing-masing. Kemudian gitu ya, selanjutnya gitu ya, yang memperparah kondisi perempuan sehingga tidak bisa maksimal dalam berperan untuk membangun peradaban bangsa ini adalah selain stereotip yang kemudian saya sampaikan tadi, adalah penilaian terhadap
tubuh gitu ya, bentuk tubuh perempuan yang kemudian memperparah gitu ya, memperparah kondisi dan posisi kaum perempuan itu sendiri. Gitu. Saya mohon waktu 1 menit untuk berpindah dari tempat ini ke bis sebentar gitu. Dingin banget. Paling gampang kok. Ayo. Betul. Lanjut Ji. Jadi sampai lupa saya tadi mana. Jadi berbagai stereotip tadi memang diperparah dengan bentuk tubuh perempuan yang kemudian melekat gitu ya, melekat pada diri perempuan. Jadi dari sisi bentuk tubuhnya dan sebagainya itu membuat kaum di luar perempuan itu dari sisi ya melecehkan, ya menganggap lemah dan sebagainya, itu kemudian memperparah kondisi kita gitu ya, seperti itu. Sehingga memang yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita membuat stereotip yang melekat pada diri perempuan itu hilang gitu ya. Seperti itu ya, kita tunjukkan gitu ya dengan kecerdasan kita gitu ya, kesempurnaan pekerjaan kita gitu ya, kemudian dengan ketegasan kita, ide-ide kita, kiprah kita dan sebagainya secara maksimal begitu gitu. Nah, umatillah rahimakumullah gitu ya. Dari hal yang tadi saya sampaikan gitu ya, timbul sebuah pertanyaan gitu ya. Mungkin bisa lanjut ya slide-nya gitu ya. Timbul sebuah pertanyaan, apakah gitu ya, peradaban bangsa itu hanya bisa dipegang oleh tangan kekar laki-laki gitu ya? Jawabannya iya atau tidak gitu ya. Saya bisa tegaskan bahwasanya jawabannya adalah no gitu. Bangsa ini tidak bisa hanya kemudian dipegang oleh kaum laki-laki gitu ya. Peradaban bangsa ini gitu ya butuh sentuhan-sentuhan lembut dari kaum perempuan sesuai dengan fitrahnya masing-masing begitu. Jadi yang pertama harus kita garis bawahi adalah peradaban bangsa itu adalah menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan, tetapi laki-laki dan perempuan. Ya, kemudian yang kedua adalah dibutuhkan konsep yang baik, terencana, dan dukungan dari berbagai pihak. Laki-laki dan perempuan memerankan tugasnya masing-masing. Yang menjadi pekerjaan perempuan dikerjakan perempuan, yang menjadi pekerjaan laki-laki dikerjakan laki-laki. Kemudian ada pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki, ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Artinya baik perempuan maupun laki-laki itu harus menjalankan perannya masing-masing gitu ya. Mungkin next ya, sudah untuk next lagi. Jadi gitu ya, sudah seharusnya gitu ya perempuan itu terbebas dari belenggu patriarki gitu ya. Jadi tidak semua hal itu harus dikontrol oleh laki-laki gitu ya. Dan sudah bukan saatnya lagi perempuan itu mengambil peran yang sangat minim, karena pada dasarnya kita punya kesempatan yang sama dengan laki-laki gitu ya. Bahkan kita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, wilayah-wilayah yang sama dengan laki-laki, dengan catatan kita tetap sesuai dengan fitrah dan kodrat kita sebagai seorang perempuan gitu ya. Kita boleh berkarir setinggi-tingginya gitu ya, boleh berjuang sebanyak-banyaknya gitu ya, menjadi makhluk sosial yang luar biasa, menjadi wanita karir yang luar biasa, menjadi pejuang yang luar biasa gitu ya. Tetapi kita juga harus ingat bahwasanya kita harus menjadi ibu yang luar biasa, harus menjadi wanita yang luar biasa, harus menjadi istri yang luar biasa juga gitu. Meskipun memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya untuk menjadi
wanita yang luar biasa, untuk menjadi wanita karir yang luar biasa, untuk menjadi politikus yang luar biasa gitu ya, untuk menjadi wanita hebat gitu ya di dunia yang luar biasa yang bisa membangun. Memang di sisi lain kita mempunyai hasrat untuk menjadi orang yang hebat yang diakui oleh dunia dengan kepintaran kita, dengan kecerdasan kita, dengan ide-ide cemerlang kita. Tetapi di sisi lain kita mempunyai peran yang luar biasa yang tidak boleh kita lupakan, dan itu adalah fitrah seorang wanita. Kita adalah seorang ibu bagi anak-anak kita, kita adalah seorang istri dari suami kita gitu ya. Seperti itu. Gitu. Jadi harus apa ya gitu ya, dalam membangun sebuah peradaban ya kita memaksimalkan peran kita saja gitu ya. Di balik seorang suami yang hebat ada istri yang hebat, di balik seorang anak yang hebat ada ibu yang hebat gitu ya. Tetapi di balik karir yang hebat kita juga harus menjadi orang yang hebat gitu untuk bisa sukses di situ. Sebentar. Pak Mono, minta dikecilin dikit bisa. Mohon maaf saya di perjalanan, jadi ada full musik di sini. Kalau kedengaran musik dari situ mohon dimaafkan gitu ya. Jadi menjadi istri-istri yang baik, menjadi ibu-ibu yang baik, menjadi wanita karir yang baik, yang maksimal, memaksimalkan kecerdasannya, memaksimalkan kemampuannya dan sebagainya gitu ya. Menjadi seorang pejuang juga harus menjadi seorang pejuang yang hebat gitu ya. Di lain sisi kita juga harus menjadi seorang makhluk sosial yang hebat di mata masyarakat kita. Kemudian gitu ya. Ada satu hal yang kemudian harus kita garis bawahi lagi adalah bahwasanya dari semua yang saya sampaikan tadi gitu ya, menjadi wanita yang hebat, menjadi pejuang yang hebat, kita harus menunjukkan bahwasanya kita punya potensi, kita harus menunjukkan bahwasanya kita punya ide yang brilian, kita harus menunjukkan bahwasanya kita adalah wanita yang cerdas, gitu ya. Tetapi kita harus ingat gitu ya, dari mana kita berasal gitu ya. Jadi kita mempunyai kewajiban-kewajiban yang melekat pada diri kita gitu ya. Meskipun gitu ya, kalau kita lihat dari pahlawan-pahlawan kita gitu ya, mungkin tadi kalau Pak Yahya menyampaikan gitu ya, banyak sekali contoh sahabiah gitu yang luar biasa gitu ya, tetapi tidak meninggalkan peranannya sebagai seorang istri dan seorang ibu gitu ya. Kita lihat pahlawan-pahlawan Indonesia juga seperti itu gitu ya, dia menjadi orang yang hebat di luar sana, tetapi tidak melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu gitu ya. Jadi memang tugas kita memang seperti itu gitu ya. Kita harus mendidik anak-anak kita gitu ya, menjadi generasi yang luar biasa gitu ya bagi bangsa ini gitu. Kita juga harus melayani suami kita gitu ya, agar dia juga bisa menjadi pria yang hebat yang luar biasa gitu yang kita dampingi gitu ya. Tetapi juga tidak boleh melupakan bahwasanya kita adalah wanita-wanita yang lapar dan keseimbangan peran sosial gitu ya, lapar akan budaya, lapar akan agama dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah apa yang kemudian harus kita lakukan gitu ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pupuk jiwa kepahlawanan kita gitu ya. Bahwasanya kita harus menanamkan kepada diri kita gitu ya, bahwa sesuai dengan fitrahnya kita adalah seorang perempuan gitu ya. Tetapi kita mempunyai tanggung jawab dan hak yang sama dari seorang laki-laki sama gitu ya, meskipun ada kodrat-kodrat atau fitrah yang tidak boleh kita tinggalkan. Itu yang pertama. Kemudian apa yang harus kita lakukan gitu ya, yang kedua gitu ya, ibu-ibu dan ahwat filah semuanya adalah kita harus memaksimalkan gitu ya, memaksimalkan peran kita gitu ya, memaksimalkan peran kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang makhluk sosial, gitu ya, sebagai abdi masyarakat, sebagai seorang pejuang. Gitu ya. Sebagai contoh, gitu ya, saya bisa bercerita ketika dulu 2014, gitu ya, saya diminta oleh seseorang, gitu ya, untuk kemudian mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Saya dimintanya begini, Mbak El, gitu ya, nyalek ya besok. Nggak mau waktu itu karena saya sedang hamil tua, gitu ya. Nggak mau gitu karena saya tidak siap gitu ya.
udah deh gitu ya. Mbak Elina nyalek, cukup namanya dimasukkan dalam daftar caleg gitu ya. Kemudian apa namanya, Mbak Elina bobok manis di rumah, tidak usah cari suara. Nanti biar saya yang cari suara gitu. Saya di lobinya seperti itu gitu ya. Nah, ketika seperti itu kayak gitu ya. Jadi saya hanya dicalegkan untuk memenuhi 30% kuota perempuan. Apa yang kemudian harus kita lakukan ketika kita ditawari seperti itu? Harusnya perempuan itu tidak mau ketika seperti itu kan. Ketika kemudian kita ingin dicalegkan, harusnya kita tanya, saya dicalegkan di PKS gitu ya, saya boleh jadi apa tidak? Dan itu adalah pertanyaan saya ketika itu. Kalau saya dicalegkan, saya boleh jadi atau tidak? Kalau saya tidak boleh jadi, saya tidak mau nyalek waktu itu seperti itu. Tapi ketika saya boleh jadi, oke, siap gitu ya. Kita maksimalkan. Perkara nanti hasil jadi atau enggak itu adalah urusan Allah, yang penting kita ikhtiar secara maksimal seperti itu. Tetapi ya kemudian ketika kita sudah lihat dari awal, loh nyalek kok cuman mau memenuhi kuota perempuan 30%, ya jangan gitu ya. Jangan seperti itu gitu. Seperti itu. Sehingga kita memang harus memaksimalkan peran kita. Kalau memang kita siap untuk berjuang di satu ranah, ya kita maksimal di situ, gitu ya. Ketika kita siap bekerja sebagai guru, ya kita maksimal menjadi seorang guru. Ketika kita siap untuk menjadi seorang politisi, ya siap untuk menjadi seorang politisi. Bahkan kemarin sempat kita diskusikan gitu ya, di grup bidang perempuan dan ketahanan keluarga itu. Rata-rata gitu ya, caleg perempuan itu dia dipasang gitu ya, di namanya dipasang di daftar caleg sementara gitu ya, itu detik-detik terakhir, jadi last minute gitu ya, jadi wis ora ono gitu ya, kemudian dipasang atau dipasang hanya untuk memenuhi kuota caleg perempuan gitu. Seperti itu. Tetapi ketika kita lihat hasil gitu ya, rata-rata gitu yang kemudian bisa menjulang suara tinggi itu adalah dari perempuan. Jadi dia udah didadak jadi caleg, orang siap menang, tetapi suaranya yang disumbangkan itu luar biasa. Coba antum semua berpikir, ketika kemudian dari awal perempuan-perempuan itu sudah semangat gitu ya, semangat luar biasa, ketika kemudian dia nyalek atau mau dicalegkan itu semangatnya sudah, saya harus menang, suara PKS itu bisa luar biasa. Gitu ya. Bahkan ketika sekarang DPP mentargetkan 15% suara gitu ya untuk PKS, bisa jadi lebih ketika kemudian caleg-caleg perempuan itu bergeraknya maksimal gitu ya, dan hal-hal yang melekat pada caleg perempuan PKS itu kita hilangkan. Tadi stereotip kita adalah yang di belakang, kita adalah makhluk yang kedua dan sebagainya, kita hilangkan, itu suara PKS bisa luar biasa gitu ya. Kenapa kita kemudian tidak memaksimalkan peran-peran kita itu gitu ya, padahal peran kita luar biasa ketika kemudian kita mau memanfaatkan apa yang kita punya, potensi yang kita punya, dimaksimalkan saja, itu sudah luar biasa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya maksimalkan peran kita, karena pada dasarnya kita itu sudah luar biasa. Tinggal bergerak sedikit dan sebagainya gitu ya, itu sudah luar biasa. Jadi hilangkan gitu ya, apa yang kemudian kita takutkan, hilangkan kemudian yang melekat pada diri kita. Yang tadi saya sampaikan di awal gitu, bahwasanya kita itu hanya pilihan kedua gitu ya, kita hanya nanti akan kembali ke dapur, sumur dan kasur dan sebagainya, itu hilang, akan menjadi perempuan-perempuan hebat yang luar biasa. Dan sesuai yang kita lakukan adalah kita harus berani untuk menjadi perempuan-perempuan modern yang tangguh, yang cerdas, yang berani dan aktif berkontribusi gitu ya, dalam membangun masa depan bangsa gitu ya. Tapi ingat gitu ya, tanpa melupakan kodrat kita sebagai seorang perempuan gitu. Jadi utilillah gitu ya, mari kita belajar dan belajar gitu ya, memaksimalkan peran kita sebagai seorang perempuan gitu ya, memaksimalkan kecerdasan kita, memaksimalkan ide-ide kita gitu ya, berjuanglah dimanapun antum berada, jadilah orang yang pertama gitu ya, dan berjuanglah gitu ya, jika ada 1000 orang pejuang maka kita termasuk di dalamnya, ketika ada 1 orang seorang perjuang maka kita adalah satu-satunya pejuang itu gitu ya. Mungkin itu sekedar pengantar dari saya, nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dini.
mengerti. Yang jelas satu hal ya, sebenarnya stereotip yang melekat pada diri perempuan itu hanya anggapan bahwasanya itu tidak ada pada diri kita, karena pada hakikatnya kita bisa menjadi orang yang luar biasa ketika kita mau, intinya belajar, maksimalkan kemampuan kita, maksimalkan peranan kita, maksimalkan ide-ide kita, maksimalkan kecerdasan kita, maksimalkan kepintaran kita, gitu ya. Jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk terus belajar, dan ingat bahwasanya meskipun kita harus tetap menjalankan peran ganda seorang perempuan, gitu ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak dari orang tua kita adalah makhluk sosial yang harus berjuang untuk masyarakat kita. Kita adalah seorang individu yang juga harus, gitu ya, memaksimalkan potensi diri kita sehingga wanita bisa membangun peradaban bangsa ini menjadi yang luar biasa, dan semua pasti bisa. Saya bisa, Anda semua bisa, semua perempuan di Indonesia bahkan di dunia ini bisa untuk maksimalkan perannya sebagai seorang perempuan tangguh, gitu ya, dan luar biasa tanpa meninggalkan kodratnya, meninggalkan fitrahnya sebagai seorang perempuan yang istimewa, gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Afan minkum, bisa dilanjut sama Mbak Dini, gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah kepada Bunda Elina ya yang sudah memberikan materinya, Masya Allah ya. Jadi kita diingatkan untuk tetap kontribusi dan bagi peran kita juga di politik, di ya guru, di mana aja bisa aja, tapi kita juga diingatkan bahwasanya kita tetap ingat dengan kodrat kita sebagai perempuan. Baik, selanjutnya ke acara berikutnya yaitu materi dari Bunda Dini. Kepada Bunda Dini, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, jazakumullah khair atas kesempatannya. Mohon maaf ini, saya terburu-buru untuk ganti baju karena alhamdulillah akhirnya sudah sampai rumah. Perjalanan dari Kota Tegal, tadi ada acara BPKK di Kota Tegal ya. Ya, ada beberapa orang yang saya kenal di sini, ada Putri As ya. Apa lagi nih ya? Ya, saya tidak bisa menyapa satu persatu. Semoga ummahatillah, akhwatillah semuanya dalam kondisi sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ummahat wa akhwatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Wa'adal mu'minina wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ummahat wa akhwatillah rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71, tadi saya bacakan,
Allah sebutkan di sini 2 jenis kelamin dengan satu kata prasyarat, dia adalah seorang yang beriman kepada Allah. Kata Allah, wal mu'minuna wal mu'minat. Jadi baik laki-laki maupun perempuan yang beriman, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Jadi betul kata Ustadz Yahya tadi ya, bahwa laki-laki nggak bisa kok hidup tanpa perempuan. Begitu pula sebaliknya, perempuan nggak bisa hidup tanpa laki-laki. Ba'duhum awliya'u ba'd, ya. Keduanya, laki-laki maupun perempuan itu saling membutuhkan. Makanya kata Allah, ba'duhum awliya'u ba'd. Keduanya akan berupaya untuk saling menopang, untuk saling memberi dukungan, gitu. Nah, bagi orang yang beriman, bersinergi laki-laki dan perempuan itu dalam hal ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimus sholata wa yu'tunaz zakata. Jadi laki-laki dan perempuan yang beriman itu bersinergi terus-menerus dalam hidupnya, dalam ya'muruna bil ma'ruf, ya, menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yuti'unallaha wa rasulah. Ya. Kemudian dalam sholat, dalam zakat, dan dalam seluruh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, perempuan dan laki-laki itu saling membutuhkan. Kata Allah, ulaika sayarhamahumullah. Mereka semua itu yang ba'duhum awliya'u ba'd, dalam amal soleh, Allah berikan jaminan untuk diberi rahmat. Sayarhamahumullah. Ya, Allah akan memberikan rahmat kepada mereka semua. Innallaha azizun hakim. Ya, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi, ummahat wa akhwatillah, kesempatan untuk beramal soleh di dalam Islam itu tidak hanya diberikan kepada laki-laki saja. Ya, kesempatan untuk beramal soleh itu bagi perempuan maupun laki-laki. Syaratnya cuma satu, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat Allah pun tidak diberikan kepada laki-laki saja. Yang tadi disinggung oleh Bu Elina, sepertinya punya peran yang lebih besar, ya. Sebetulnya bukan peran yang lebih besar, tapi disebut sebagai pengambil keputusan utama. Jadi seolah-olah ordinat dari seorang perempuan, gitu. Perempuan menjadi subordinat dalam peran terhadap laki-laki, gitu ya. Apapun perannya, laki-laki dan perempuan, asalkan dia beriman dan saling tolong menolong, dalam ketaatan kepada Allah, maka semuanya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula surga, ya, yang di ayat selanjutnya, ayat yang ke-72, Allah mengatakan, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibah. Jadi Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, keduanya itu bisa mendapatkan surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, gitu. Jadi akhwati fillah wa ummatillah rahimakumullah, sepertinya kita sudah sangat yakin bahwa sesungguhnya surganya Allah, kesempatan untuk beramal soleh itu tidak hanya untuk seorang laki-laki saja, gitu ya, tapi juga untuk perempuan. Jadi kalau di dalam Islam bicara tentang kesetaraan, keadilan, itu sebetulnya udah clear, gitu, antara laki-laki dan perempuan. Kalau bicara tentang kodrat, laki-laki dan perempuan memang jelas berbeda. Tapi dalam kodratnya itu,
laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk beramal soleh. Jadi sebetulnya kodrat itu sesuatu yang given dari Allah yang nggak punya pilihan kita gitu. Jadi kalau perempuan itu kodratnya ya berarti yang nggak bisa diganti oleh laki-laki atau tidak bisa dimainkan oleh laki-laki itu ya namanya menstruasi jelas ya. Ini awal dari kita seorang perempuan bisa hamil, bisa melahirkan, bisa menyusui. Itu yang nggak mungkin dilakukan atau diperankan oleh seorang laki-laki. Ya, begitu pula seorang laki-laki. Kodratnya itu ya berarti sebaliknya dari kodrat perempuan. Kalau perempuan itu bisa hamil, berarti laki-laki pasti bisanya menghamili gitu ya. Nah, itu kodrat, sesuatu yang given, yang diberikan oleh Allah yang nggak bisa ditukar antara laki-laki dan perempuan. Mau bicara tentang apa namanya transgender sekalipun ya, Lucinta siapa anak milenial Lucinta Luna. Siapa itu yang laki-laki jadi perempuan lebih cantik dari perempuan itu sendiri ya? Atau mau bicara Dorce. Halo, suara bisa didengar? Bisa. Oke, ya. Itu mereka mau ganti rupa seorang laki-laki jadi perempuan, tetap nggak bisa menggantikan alat reproduksinya gitu. Nggak bisa jadi perempuan yang sesungguhnya. Dia hanya bisa cantik seperti perempuan, tapi dia tidak bisa menjalankan kodratnya perempuan gitu. Hamil, melahirkan, dan menyusui gitu. Begitu pula seorang perempuan kalau mau berupaya sebagaimanapun mau menjadi laki-laki perempuan itu nggak bisa, tetap aja nggak bisa menjadi laki-laki yang sesungguhnya gitu ya. Dia tetap menjadi seorang perempuan gitu, nggak bisa jadi seorang laki-laki, mau digimanakan juga gitu. Jadi transgender itu sesungguhnya nggak ada gitu, karena laki-laki tetap jadi laki-laki, hanya berganti rupa aja. Perempuan tetap perempuan, nggak bisa ganti laki-laki gitu. Nah, itu kodrat gitu. Itu yang tidak mungkin digantikan antara jenis kelamin satu dengan jenis kelamin yang lain gitu. Nah, masing-masing itu Allah itu diberi kesempatan yang sama untuk melakukan amal soleh dengan peran yang kodrati itu. Jadi kalau perempuan melahirkan itu ternyata nilainya sama dengan jihadnya seorang laki-laki di medan perang, ya kan? Artinya sama-sama punya kesempatan untuk mati syahid gitu kalau bicara tentang jihad, ya kan? Kemudian kalaupun seorang laki-laki harus berjuang mencari nafkah di luar, kemudian seorang perempuan harus berperan menjadi seorang ibu, menjaga anak-anaknya dalam pendidikannya, dalam makannya gitu ya, dalam kesehatannya ya. Itu nilainya sama di hadapan Allah sebagai amal soleh. Karena kata Allah tadi, ba'duhum awliya'u ba'd. Antara laki-laki dan perempuan itu saling menguatkan, saling mendukung satu sama lainnya. Gitu. Ya, jadi jangan pernah mengecilkan peran apapun ya yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan ya, semuanya bisa menjadi ladang amal soleh yang jaminannya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sayarhamahumullah. Semuanya akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya beriman. Ya, begitu pula surga, laki-laki maupun perempuan keduanya dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja kalau bicara tentang amal itu berarti bicara tentang ahsanu amala, ya kan? Akan menjadi tinggi nilainya di hadapan Allah baik laki-laki maupun perempuan ketika dia ahsanu amala kan? Amalnya itu berkualitas, amalnya itu profesional gitu. Amalnya penuh dengan loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik laki-laki yang berperan di luar sana maupun perempuan yang berperan dimanapun, gitu, iya kan? Nah,
Kalau misalnya perempuan harus menjalankan peran sebagai seorang ibu, bukan berarti untuk menuju ahsanu amala itu tidak perlu skill, gitu kan? Itu peran domestik, jadi nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, salah, ya kan? Karena kita lagi bicara ahsanu amala, amal yang sebaik-baiknya, amal yang penuh dengan loyalitas, gitu. Amal yang seprofesional mungkin. Maka menjadi apapun itu perlu ilmu, gitu. Nah, sehingga salah besar ketika seorang perempuan dibedakan dalam akses pendidikan. Ya kan? Salah besar ketika laki-laki dan perempuan yang berbeda perannya ini dibedakan pula akses pendidikannya. Perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi karena akan jadi ibu di rumah saja. Salah, karena mendidik seorang anak, mendidik anak-anak itu perlu skill, perlu kemampuan, ya kan? Ya, apalagi zaman sekarang. Ya, kalau seorang ibu tidak melek gadget, ya wis dibohongin anaknya terus, ya kan? Kalau ibu tidak punya pengetahuan tentang berbagai macam wawasan, tentang berbagai macam persoalan, ya dia tidak akan menjadi seorang ibu yang mampu menjawab pertanyaan anak-anaknya, begitu. Ya. Begitu pula laki-laki, ketika dia harus bekerja di luar rumah, ya perlu skill, perlu pengetahuan, gitu. Jadi sebetulnya prinsipnya sama. Peran apapun itu merupakan peluang amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting syaratnya beriman, dan yang namanya amal mau tinggi atau tidak tinggi nilainya di hadapan Allah itu tergantung dari kualitas amalnya. Dan untuk menuju kualitas amal itu perlu ilmu, gitu. Ya. Nah, begitu pula kualitas amal yang kedua selain ilmu adalah ya kemampuan fisik, ya kan? Kemampuan fisik. Ya kalau kita nggak sehat, mau beramal, laki-laki maupun perempuan dalam memainkan peran apapun, ya dia perlu kekuatan menjadi sehat. Itu tidak hanya haknya laki-laki, haknya perempuan juga untuk menjadi sehat. Makan bergizi, olahraga itu nggak cuma laki-laki, perempuan harus olahraga, gitu. Nah, itu bicara tentang amal. Apalagi kalau kemudian perempuan tidak hanya berperan di dalam ranah domestik saja. Ya, ranah domestik yang sangat pelik dan rumit itu perlu ilmu, perlu kekuatan jiwa, perlu kekuatan fisik, ya. Apalagi harus berperan di ranah publik atau di lingkungan sosial. Kan ini jadi peran ganda, ya kan? Jadi selain mendidik anak-anaknya, perempuan maupun laki-laki juga harus mendidik masyarakatnya. Amar ma'ruf nahi mungkar juga merupakan amal yang diperintahkan oleh laki-laki. Sama, kedua-duanya juga perlu kekuatan dalam hal akal, dalam hal fisik, dalam hal jiwa, gitu. Nah, maka kalau mau bicara tentang peran perempuan dalam membangun peradaban, ya ini bukan masalah kalah menang antara laki-laki dan perempuan. Saya lebih kepada laki-laki dan perempuan itu kedua-duanya harus punya bekal yang memadai, gitu. Ya, untuk membangun peradaban, laki-laki dan perempuan dalam bentuk apapun perannya itu perlu bekal yang memadai. Ya, sekali lagi. Jadi, kalaupun kemudian seorang perempuan mengambil peran lebih banyak ranah domestik karena anaknya masih kecil-kecil, itu peran mulia. Tapi bukan berarti berbeda dengan orang yang punya peran di ranah publik. Kedua-duanya perlu skill, gitu. Dengan skill yang memadai. Kedua-duanya perlu kapasitas fisik, kapasitas jiwa, kapasitas mental, gitu ya. Nah,
Nah, jadi prinsipnya sebetulnya bukan sekedar dipaksa untuk masuk dalam peran publik atau tidak masuk dalam peran publik, tapi saya lebih kepada laki-laki maupun perempuan itu sekali lagi harus meningkatkan kapasitas dirinya agar apapun perannya itu bisa dilakukan dengan penuh kualitas, ya, menjadi amal yang ahsan, ya, amal yang profesional, sehingga layak kita menjadi orang yang dirahmati Allah, orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya itu sih ya yang perlu kita bicarakan pada malam hari ini. Yang jelas memang bukan semakin ringan tugas seorang perempuan ke depan, ya, karena tidak bisa seorang perempuan, sebenarnya ini tidak hanya perempuan maupun laki-laki, karena kewajiban mendidik anak dan mendidik masyarakat itu kewajiban keduanya, laki-laki maupun perempuan, ya. Ini bukan semakin sederhana, tapi semakin butuh kecakapan, ya, butuh kemampuan, ya, butuh keimanan yang kuat, gitu ya, untuk mendidik keluarga, mendidik anak-anaknya maupun mendidik masyarakat, dan kemudian melakukan perbaikan di semua lini, gitu ya, termasuk islahul hukumah, kan. Termasuk yang saya maksud adalah memperbaiki pemerintahan kita, memperbaiki kondisi negara kita, gitu ya. Nah, sekali lagi itu adalah ranah amal yang harus kita lakukan secara ahsan, baik laki maupun perempuan, gitu ya. Keduanya harus ba'duhum awliya'u ba'd, ya. Maka insya Allah kalau kompak laki-laki sama perempuan, ya akan terwujud itu peradaban, gitu. Ya, akan terwujud peradaban sebagaimana yang kita cita-citakan. Jadi kalau bicara ranah domestik nggak bisa juga laki-laki menghindar. Kalau bicara ranah publik perempuan nggak bisa juga menghindar, gitu ya. Jadi menurut saya itu bisa dibedakan, ya, apa itu kodrat, ya, apa itu peran yang harus dilakukan secara bersama-sama, ya. Amal yang harus dilakukan secara sinergi, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Afan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan jaza kepada Bunda Dini, ya. Masya Allah, berarti kita harus kompak, kayaknya lebih tepatnya kayak partneran, gitu ya. Partneran sehidup seakhirat, gitu ya, usia. Insya Allah, gitu. Buat yang masih single juga buat inspirasi, gitu ya, buat kita semua. Dan kalau yang sudah berkapel nanti bisa diaplikasikan, insya Allah. Semoga jadi amal jariah, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sesi berikutnya adalah tanya jawab, ya. Jadi tanya jawab nanti kita sediakan 3 saja untuk petanya, ya. Jadi silahkan yang mau bertanya bisa di unmute kameranya. Silahkan. Oh iya, ada yang bertanya nih Us lewat WA. Ya, tidak berani untuk mengemukakan, jadi titip pertanyaan katanya seperti itu. Nah, bagi yang masih jomblo ada pesan nggak Us gitu katanya, yang buat masih single gitu, untuk mempersiapkan kita menjadi kontribut umat gitu Us. Bisa dijawab langsung? Maksudnya bagaimana? Tips gitu untuk yang masih single gitu, kalau untuk kedepannya untuk menjadi orang yang masih kontribut untuk umat gitu. Bagaimana masih single tapi bisa berkontribusi untuk umat gitu? Dan kedepannya masnya biar dapat partner yang cocok gitu Us. Biar bisa jadi biar dapat jodoh terus tetap berkontribusi terhadap umat gitu maksudnya? Seperti itu kurang lebihnya Us. Ya, silakan. Itu dijawab sekarang.
Ya, monggo. Ya, kalau pengen dapat jodoh yang soleh, yang bisa ba'duhum auliya'u ba'd gitu ya, yang bisa bersinergi dalam amal soleh, ya berarti sekarang memantaskan diri untuk menjadi seorang perempuan yang layak mendapatkan laki-laki yang soleh juga gitu. Jadi nama laki-lakinya itu sudah tertulis di Lauh Mahfudz ya. Yang bisa diupayakan itu bertemu dalam kondisi seperti apa gitu kan. Jadi kalau kita sekarang dalam kondisi yang baik, ya insya Allah akan dipertemukan dalam kondisi yang baik. Kalau sekarang kita dalam kondisi yang tidak baik, ya nanti ketemunya jadi nggak baik gitu kan. Jadi kalau pertanyaannya adalah gimana dapat jodoh yang baik, ya jadilah orang yang baik gitu. Karena kata Allah kan pasti sekufu. Nah, apa namanya? Ya kalau sudah berumah tangga itu ya pasti akan double perannya, ya kan? Kalau bicara tentang amal soleh itu pasti akan double tadi yang disampaikan oleh Elina ya. Ya baik laki-lakinya ya suaminya maupun perempuannya, istrinya itu selain urusan domestik, selain kewajiban mencari nafkah, ya kita disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi ya itu makanya butuh kekompakan itu gitu ya. Kadang-kadang harus bagi peran. Umi yang ngisi pengajian ya, atau Umi yang acara di luar ya, kumpulan PKK ya, minta tolong anak-anak dijagain ya Abi, bagi waktunya, bagi perannya. Itu kan bentuk-bentuk teknis dalam hal kekompakan. Kalau misalnya suaminya tidak bisa di rumah, harus aktivitas di luar, anak-anak tidak mungkin ditinggal, ya sudah, ambil saja peran yang sangat prioritas dan tidak bisa ditinggalkan gitu. Nggak mungkin anak-anak ditinggal sendirian misalnya. Bukan berarti ketika itu dipilih itu bukan amal yang tinggi gitu kan? Karena sekali lagi ya anak-anak itu juga generasi yang harus kita perjuangkan gitu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa peran domestik itu tidak lebih tinggi dibandingkan peran publik gitu. Tadi saya katakan di awal, ketika memang harus membagi peran karena alasan tertentu, satu harus fokus di ranah domestik, ya nggak apa-apa. Karena memang itu yang harus dipilih. Ya, kedua-duanya akan mendapatkan rahmatnya Allah, surganya Allah ketika dilakukan dengan ahsanu amala, dengan keimanan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu saat kalau anak-anaknya udah gede-gede semua atau memungkinkan untuk ditinggal gitu ya, tidak harus dijagain setiap saat, ya kedua-duanya ngambil peran publik itu lebih baik lagi gitu. Jadi begitu ya. Ummahat wa akhwatillah rahimakumullah, semoga bisa dimengerti atau dipahami. Begitu Amah Yola? Masih di mute tuh Amah Yola. Ini ada lagi, semua pada dipesan ya, jadi nggak berani untuk bilang sendiri. Nah, ini pertanyaan banyak sekali. Oke, bagaimana kita kalau ada seorang yang malas untuk maju atau maju belajar? Misal ada hal yang baru tapi udah pesimis, udah bilang, aku mah udah tua, udah anak, Mbak kamu aja sih masih muda, tinggal kan lebih fleksibel gitu. Iya. Jadi kalau udah tua maunya di rumah aja gitu. Iya. Iya, di rumah aja juga nggak apa-apa, asal bermanfaat gitu. Ya kan bisa nggak di rumah tetap bermanfaat? Zaman sekarang sangat bisa. Karena jari-jari kita tanpa harus keluar rumah itu bisa memberikan spektrum pengetahuan kemanapun. Misalnya, para ustadzah yang sudah sepuh-sepuh tiap hari bikin podcast, tiap hari bikin YouTube. Iya kan? Nggak keluar rumah kan?
Nah, itu ternyata bisa bermanfaat bagi umat gitu. Tapi mau apa enggak kayak begitu? Itu persoalannya. Ya, kalau nggak mau keluar rumah ya belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi gitu. Apa namanya? Ya sebetulnya berjuang itu bisa dengan banyak cara kan. Ya, jangan dinilai juga orang yang nggak pernah keluar rumah tidak bisa melakukan apapun. Wong sekarang itu tetap di rumah dengan jari-jari kita bisa menjadi miliarder, itu bisa saja. Terus kemudian jadi miliarder, duitnya untuk infak mendukung dakwah Islam, perjuangan nggak? Ya perjuangan juga, gitu kan? Jadi ini persoalannya bukan persoalan harus pergi-pergi gitu ya. Kalau saya memang masih harus pergi-pergi, ya harus pergi-pergi atau tidak harus pergi-pergi, monggo. Apa yang bisa dilakukan untuk bermanfaat bagi umat ya lakukanlah dengan cara yang paling mungkin kita lakukan gitu. Tadilah pokoknya sederhana, bukan pokoknya ya, itu memang ayatnya Allah gitu. Apa? Asalkan kita saling bersinergi antara laki-laki dan perempuan, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain gitu ya, saling bersinergi untuk membangun peradaban gitu. Jadi jangan kemudian alasan sudah sepuh, sudah berumur, terus tidak memberikan kemanfaatan, justru gaspol. Ini udah mau finishing gitu ya, udah mau finish, ya harus gaspol gitu. Udah mau finish malah ngelokro, orang tekan finish nanti gimana? Ya, jadi harus gaspol, malah harus kemanfaatannya kepada umat itu malah justru harus digas betul gitu, gigi 4. Gitu ya. Ya, itu menurut saya begitu. Satu lagi, tuh bilang gini, ketika kita mau reorganisasi, nah karena dakwah ini perlu estafet juga kan, Us. Gitu. Jadi bagaimana cara bukan giroh pemuda di era milenial gitu. Nah, itu Ya. Yang jawab saya terus apa Bu Elina juga bisa jawab? Kan Bu Elina lebih milenial itu. Atau Bunda Elina silakan. Ya. Gimana Bu Elina? Ya, kalau milenial atau tidak milenial itu kan memang ya zamannya, ya kalau apa namanya mengajak kebaikan itu kan harus sesuai dengan bahasanya ya, harus sesuai dengan kondisinya. Iya, disesuaikan saja caranya seperti apa. Di Temanggung sama di Kota Semarang bisa jadi berbeda, ya kan? Zaman saya dengan zaman Amah Yola tentu berbeda, gitu ya, ya kan? Yang sama itu adalah nilai yang ingin kita tanamkan, nilai yang ingin kita tegakkan, yang sama itu. Tapi bicara cara itu harus sesuai dengan zamannya gitu. Jadi kalau saya membina anak itu hal ya bertemu tiap pekan itu semangat, rajin sekali ya. Kalau sekarang disuruh ketemu tiap pekan, yo mereka sangat sibuk. Terus yang kedua, jam itu murobi itu bisa jadi patron gitu ya. Kalau zaman sekarang anak-anak milenial cari patron banyak sekali karena influencer itu mau cari influencer yang kayak apa sesuka hati anak binaan kita, mereka bisa dapatkan. Mau Hanan Ataki, mau Gus Baha, ya itu influencer yang bisa dipilih ya kan. Murobinya nggak sekapasitas ilmunya Gus Baha, murobinya nggak sekapasitas ilmunya Adi Hidayat gitu kan. Jadi yang beda itu ketika menghadapi
era digital, zaman milenial itu kan identik dengan era digital ya, dekatnya dengan era digital. Yang beda itu adalah kedekatan hati. Ya kan? Yang beda adalah kedekatan hati. Kalau ilmu ya bisa jadi murabinya itu nggak lebih baik ilmunya daripada para kiai dan ustadz dengan media dalam berceramah. Tapi kedekatan hati itu kan beda. Ya, seorang murabi kalau mau berdakwah ke anak milenial, ya memang hadirkan hati. Jadi kalau hati ini nggak berbeda dengan zaman kapanpun, ya nggak, ya kan? Jadi murabinya juga nggak usah sensitif ketika binaannya itu menggunakan banyak referensi dari influencer di media gitu. Oh bagus ya, oh kalau kayak gitu saya mau dong linknya misalnya gitu. Nggak usah defensif juga. Nyatanya ilmunya orang iso nyaingi Gus Baha kok, ilmunya orang iso nyaingi Abdus Somad kok gitu kan? Iya kan? Ya sudah nggak apa-apa. Kalau perlu malah referensikan antum kalau mau. Kamu Dek, kalau mau belajar tentang tauhid, coba deh dengerin tausiahnya Gus Baha misalnya. Ya dengan lapang dada murabinya menyarankan seperti itu, ya kan? Tapi doa, ikatan hati, ya Gus Baha kalah karo murabine, Gus Baha ora kenal. Ya kan kalau murabinya itu kan dengan penuh kecintaan mendoakan, dengan penuh kecintaan menyapa, ya kan? Nah, itu yang tidak berbeda gitu. Jadi menurut saya menghadapi milenial itu ya sesuaikan dengan zamannya, cara sebagaimana zaman Rasulullah sampai zaman sekarang itu hadirkan hati itu menjadi sesuatu yang tidak berbeda. Menurut saya begitu. Masih di mute? Oh ya. Amayola. Masya Allah ya, memang ya berarti tetap masnya ujungnya ke dakwah itu sebenarnya cinta gitu ya. Ya. Kedekatan hati bisa di highlight nih. Oke, karena sudah waktu berlalu dan pertanyaan hanya dibatasin 3 aja gitu. Jadi cukupkan saja ya usia. Jazakallah khairan jaza buat jawabannya dan semoga buat yang sudah join di acara ini bisa mengaplikasikan dan bisa menjadi amal jariahnya. Amin. Materi. Ya, oke. Dan ada juga yang tadi dari cerita-cerita bisa ambil hikmahnya. Ya Allah, komplit ya hari ini ya. Hikmahnya. Oke. Sekarang kita tutup saja dari saja. Ada closing statement nggak? Kalau misalkan ada Cukup. Ya, alhamdulillah saja ya. Dari saya sebagai host sekaligus moderator ya hari ini, apabila ada kata yang kurang berkenan atau bahasa yang kurang bagus ya, saya mohon ampun. Ada teman-teman saya minta maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan lagi kita tutup dengan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan istighfar 3 kali astagfirullahaladzim. Saya pamit ya. Jazakumullah atas kesempatannya. Sama-sama Mas Wa'iyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
urung ditutup karo kono iki. Wis rampung urung. Oh. Será apa kemarin? Yes. رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب الله الله يلي علمتنا إن الإسلام يعني السلام يا حبيب الله الله الله
يا رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب الله 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 يلي علمتنا إن الإسلام يعني السلام يا حبيب الله 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 حبيب